this your father? You should know. You're already dead. Seorang gadis muda mendapat warisan sebuah gedung tua dari ayahnya. Gedung itu menyimpan sebuah misteri berusia ratusan tahun lamanya. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Baghead. Film ini diawali dengan seorang pria tua bernama Owen yang nampak sangat ketakutan. Dia kemudian merekam dirinya di depan kamera dan berkata, jika tempat yang ditinggalinya saat ini memiliki sebuah rahasia yang menyeramkan. Di ruangan bawah gedung ini terdapat satu makhluk dan apapun yang terjadi, jangan sampai makhluk ini lepas karena akan sangat berbahaya untuk umat manusia. This property comes with a special tenant. Lives in the basement. You cannot let her out of the basement. You're the one thing that stands between her and the outside world. And now that your name is on the title deeds, you're her guardian. Oleh karena itu, Owen berencana untuk memusnahkan makhluk ini dengan cara membakarnya. Namun, usaha Owen gagal. Makhluk itu sudah mengetahui rencananya. Nasib berputar balik dan justru Owen lah yang tewas terbakar. But tonight, her curse ends with me. Sementara itu, seorang gadis muda bernama Iris mendapat sebuah panggilan telepon. Dia mendapat kabar jika ayahnya telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Iris segera bergegas untuk melihat jenazah ayahnya, yang tidak lain adalah Owen. Hello, yeah, I'm really sorry, but my dad. You said your dad was dead? Yep, well, he is now. Seorang pria mendekati Iris dan memperkenalkan dirinya sebagai notaris Owen. Dia mengabarkan jika Iris mendapat sebuah warisan peninggalan, yaitu berupa gedung tua di pinggir kota. Bangunan itu berusia 400 tahun dan sudah mengalami renovasi berulang kali. I'm the solicitor acting on behalf of your father's estate. Sorry, what property? My dad owned this place. Yes. Numerous owners have made various attempts to reinvent this place over the past 400 years. Semasa Owen masih hidup, dia merubah gedung itu menjadi sebuah bar bernama Queen's Head. Semua perabotnya masih utuh namun berdebu. Iris berjalan menelusuri gedung itu dan melihat barisan foto berusia ratusan tahun. Dan ia tak sengaja melihat ada bekas hitam di lantai, yang ternyata adalah bekas di mana Owen ditemukan tewas dengan kondisi terbakar. Notaris yang menemani Iris menyarankan ia untuk menjual gedung ini karena bangunan ini cukup tua dan untuk merawat tempat ini membutuhkan tenaga yang cukup besar. Namun karena Iris tidak punya tempat tinggal saat ini, dia memilih untuk bermalam di sini terlebih dulu. Historic properties, you know, they can be irksome in their nuance. Hey, is it alright if I crash here tonight? Di malam yang sama, di tengah tidur pulasnya, Iris tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara timer yang menyala. Suara alarm itu berasal dari ruangan di balik pintu kayu, di mana terdapat pahatan huruf kuno di permukaannya. Hello?
Saat hendak membuka pintu itu, sosok bayangan hitam muncul di belakang. Ia mengejar sosok itu, yang ternyata adalah seorang pria muda bernama Neil. Wait. I don't mean to scare you. My name's Neil. Yeah. Iris menanyakan maksud dan tujuan pria itu masuk secara diam-diam ke gedung ini, dan Neil menjawab jika ia ingin masuk ke ruangan bawah tanah dan menemui seseorang di sana. Neil kemudian memberi sebuah amplop berisi uang sebesar $4.000 kepada Iris. The woman in the basement. Please. I need to see it. I don't know what you're talking about. Right? He's not here. There's no one else here. She is. Is this some kind of sick joke or something? It's not, no. 4,000? Please. Dia kemudian menjelaskan jika semasa Owen masih hidup, dirinya terbiasa datang ke tempat ini dan menemui seseorang di ruangan rahasia itu. Karena uang pemberian Neil jumlahnya sangat besar, Iris tertarik dan mengizinkan Neil untuk masuk besok malam pukul 12 tepat. Why don't you just take the money? I know what to do. Why don't you come back tomorrow night? And knock next time. Keesokan harinya, Iris menemui notaris yang kemarin mengantarnya. Notaris itu terlihat memakai sebuah cincin yang terdapat huruf yang sama dengan pintu kayu di gedung tua. Iris berkata kepada pria itu jika ia memutuskan untuk tinggal dan merawat gedung tua itu secara permanen. Sang notaris sekali lagi memperingatkan Iris jika ia harus benar-benar merawat gedung tua itu, apapun yang terjadi. Kemudian ia memberi sebuah kontrak yang ditulis pada selembar kertas yang sangat tua dan menyuruh Iris menandatangani surat itu dengan pena kayu yang terdapat huruf aneh yang sama dengan cincin dan pintu di gedung tua itu. Last page. It's an old building with ancient traditions. Setelah menandatangani surat tersebut, notaris memberikan sebuah rekaman kaset peninggalan Owen kepada Iris yang katanya berisi instruksi cara merawat gedung tua itu. Di malam harinya, sahabat Iris, Katie, datang berkunjung. Dia terkejut ketika tahu jika Iris sudah sah menjadi pemilik gedung besar ini. Iris kemudian bercerita kepada Katie jika ada seorang pria aneh yang rela membayar $4.000 hanya untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Bagi Katie, apa yang dikatakan Iris terdengar cukup gila dan tidak masuk akal. Namun, tepat pukul 12 malam, Neil datang ke gedung itu. You've invited a stranger, potential psychopath. Okay, listen to me. Hear me out. I know, but it's 4,000. Iris membuka pintu kayu dan mereka bertiga pun turun ke ruangan bawah tanah. Di ruangan itu terdapat banyak artefak kuno dan 2 buah kursi di tengah. Ada sebuah lubang besar di ujung tembok ruangan tersebut. Dengan perlahan, Neil mendekat ke lubang itu dan memanggil seseorang. Hello? Tak lama kemudian, sosok mengerikan dan mengenakan topeng muncul dan berjalan perlahan ke arah Iris. Iris yang ketakutan memerintahkan makhluk itu untuk berhenti, dan dengan seketika sosok misterius itu tunduk kepadanya. Don't touch me. Stay back. Tell us to sit in the chair. Sit in the chair. It's obeying me.
Makhluk itu duduk di kursi, begitu juga dengan Neil. Ia kemudian berkata kepada makhluk itu jika dia ingin menemui istrinya yang sudah mati setahun lalu. Sosok itu mengulurkan tangannya. Neil memberi sebuah cincin dan sang makhluk menelan cincin itu. I want to talk to my wife. Can you do that? I've done this before. What? Sosok itu bergejolak dan Neil membuka tutup wajahnya. Namun dia terkejut ketika melihat wajah sosok itu yang telah berubah menjadi ibu Neil yang telah meninggal 20 tahun lalu. Sarah. No, I can't. You're dead, Mum. It's been 20 years. Neil panik dan berkata kepada Iris bahwa semua ini salah. Ia menginginkan istrinya, namun kenapa malah almarhum ibunya yang muncul? Makhluk yang menyerupai ibu Neil itu tiba-tiba menjadi agresif dan menyerangnya. This isn't right. I can't do this. I said I needed to speak to my wife. We need to start this again. Iris memerintahkan makhluk itu untuk berhenti dan kembali menutupnya dengan topeng. Secara perlahan, makhluk itu kembali ke lubang gelap di dalam tembok. Get the bag. Get back there! Neil menyadari jika cincin yang ditelan oleh sosok mengerikan itu ternyata milik ibunya. Ia memohon kepada Iris untuk mengizinkan dia datang kembali. Namun Iris menolak karena ia ketakutan setelah menyaksikan adegan horor tadi. Ia dan Katie memutuskan untuk menonton kaset peninggalan Owen untuk sekedar mencari tahu tentang makhluk itu. Dari rekaman itu, Iris akhirnya tahu jika makhluk ini bisa berubah menjadi orang yang sudah mati selama 2 menit. Jika melebihi 2 menit, sosok ini akan kembali ke bentuknya yang mengerikan dan harus segera kembali ke dalam tembok. Jika tidak, ia akan bisa berkeliaran secara bebas. I'm leaving you this tape so you don't make the same mistakes I've made. This property comes with a special tenant. Lives in the basement. She has the power to bring back the dead. She only gives you 2 minutes. 2 minutes with the dead, so you stay away from the hole. She'll obey you, and only you. Owen mengingatkan jika makhluk ini tidak bisa dibunuh, dan sejak Iris sudah menandatangani kontrak kuno itu, dia harus menjaganya jangan sampai keluar dari ruangan bawah tanah. Now that your name is on the title deeds, she's tied to you too. You're her guardian. Even if you try to leave, sickness and death will follow you. The longer you talk to her, the stronger she becomes. So, you cannot let her out of the basement. Ever. Katie sangat ketakutan setelah melihat rekaman video itu, dan ia ingin segera pergi dari gedung ini. Namun Iris tidak mau untuk ikut bersamanya karena ia tidak punya tempat tinggal. Ditambah lagi, sepertinya hal ini membuatnya sangat mudah untuk mendapat uang. Apalagi Neil bersedia membayar mahal untuk bertemu makhluk itu. Akhirnya, Iris memperbolehkan Neil untuk turun kembali ke bawah. Ia beralasan hanya ingin mengucap selamat tinggal kepada istrinya yang mati karena kecelakaan. Kali ini, Iris membawa sebuah timer agar percakapan mereka tidak melebihi 2 menit. Neil kembali duduk bersama makhluk itu dan ia memberikan kalung almarhum istrinya kepadanya. This was hers. Neil membuka topeng makhluk itu dan dengan seketika ia berubah menjadi istrinya yang telah mati.
mine. Neil. Dia bertanya bagaimana kronologi kecelakaan yang menewaskan dirinya. Istri Neil terlihat kebingungan. Rupanya ia tak sadar jika dirinya sudah mati. What's the last thing you remember? I don't know. You were in an accident. You died, son. I was driving. And all the lights blew together and then everything went black. Waktu terus berlalu dan hanya tersisa 30 detik. Namun ternyata tujuan Neil bukanlah untuk pamitan kepada istrinya, melainkan menanyakan dengan siapa istrinya berselingkuh di malam kejadian saat terjadinya kecelakaan. But I do need to ask you one thing. Who was it you were seeing? I know there was someone else. So who was it? Istri Neil panik dan ia tidak bisa menjawab. Waktu sudah habis dan tiba-tiba ruangan itu menjadi gelap. Iris. Makhluk itu lepas kendali dan menyerang Neil beserta Iris. I'm scared. Let me help. It wasn't my fault. I didn't do anything. Makhluk itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Beruntung Iris bisa menutup wajahnya dan mengirimnya kembali ke lubang. I am your guardian. You have to listen to me. Setelah kejadian itu, Katie berusaha mencari tahu tentang sejarah gedung tua ini. Dia tak sengaja menjatuhkan dan memecahkan salah satu foto yang berada di lorong dekat pintu. Ada dua pria dalam foto itu, dan salah satunya sangat mirip dengan pria tua yang menjadi notaris di rumah ini. Di balik foto itu terdapat sebuah alamat dan nama, yaitu Otto Vogler, yang setelah ditelusuri adalah pemilik lama gedung ini sebelum Owen dan Iris. Otto Vogler. Local bar owner takes his own life. You were the owner once. Friedland. Katie tak hanya tinggal diam, dia kemudian pergi menuju alamat rumah yang ada di balik foto itu, yang ternyata adalah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Ia masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali potongan artikel tentang rumah yang berasal dari puluhan tahun lalu. Di dalam artikel itu tertulis bahwa rumah itu menelan banyak sekali korban jiwa. Semua pemiliknya tewas tanpa alasan yang jelas. Katie mengambil semua artikel itu dan bergegas pulang menemui Iris. What are you looking for, Otto? Di malam yang sama, Iris mengalami mimpi yang sangat buruk. Ia melihat Owen berada di ruangan bawah tanah bersama makhluk yang sudah berubah wujud menyerupai ibu Iris. Di mimpi tersebut, Owen berusaha membakar ibu Iris namun tidak mempan. Dan sebaliknya, ibu Iris lah yang membakar Owen hingga tewas. You look old. Let's just finish this once and for all. You can't kill me, Owen. Iris pun terbangun dengan rasa penasaran. Ia tahu jalan satu-satunya mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya adalah dengan berbicara dengan makhluk itu secara empat mata. Dia pun nekat turun ke bawah dan memanggil makhluk itu. Ia memberikan jam tangan milik Owen kepadanya dan dengan seketika makhluk itu berubah menjadi Owen. You know who I want to see. Owen sangat terkejut melihat putrinya yang telah menjadi penjaga gedung tua ini. Dia tak mau Iris menjadi penjaga makhluk itu. Itulah kenapa Owen menghilang dari kehidupan Iris sejak dia masih kecil. Karena dia tidak mau Iris menjadi bagian dari semua ini. How did you find me? I own your pub. I tried to see you once, Iris, a long time ago. That's all you've got for me. I didn't want you involved.
I didn't leave a will. As soon as I left this place, horrible things followed me. Freak accidents, sickness, death. Waktu sudah habis dan Owen meminta maaf sekali lagi, lalu terbakar. I just wanted to say goodbye, if only for a moment. Forgive me, Iris. I feel that you and everyone I've ever loved. Iris segera mengambil surat kontrak tua itu dan berusaha membakarnya. Namun dia tiba-tiba pingsan. Sementara surat itu tidak bisa terbakar dan masih utuh. Until you come back. We are the cursed ones. Katie datang untuk mencari Iris, namun ia tak menemukannya. Dia berpikir Iris saat ini berada di ruang bawah tanah dan dia pun menuju ke sana. Namun ternyata makhluk itu sudah menanti Katie dan muncul di belakangnya. Katie kaget kemudian terjatuh. Makhluk itu mengambil potongan kertas artikel yang diambil dari rumah tua sebelumnya. Dengan seketika makhluk itu berubah menjadi Otto Vogler, pemilik lama gedung ini. Katie bertanya kepada Otto asal-usul makhluk ini. Otto menjelaskan, dulunya makhluk itu adalah wanita cantik yang memiliki ilmu bisa berbicara dengan orang mati. Namun sekelompok orang menangkap wanita ini dan menyekapnya. Mereka memaksanya untuk menggunakan kesaktiannya. Namun wanita itu menolak. Kelompok rahasia ini marah kemudian membakar wanita itu hidup-hidup dan mengurungnya sampai ratusan tahun. Hingga saat dunia modern tiba, keturunan dari kelompok orang jahat itu kembali membongkar goa tempat wanita ini dikurung dan memaksanya menggunakan kesaktiannya lagi. Namun wanita ini memberi kutukan kepada kelompok orang itu. Barang siapa menjadi ahli waris gedung ini, maka dipastikan dia akan mati. When an ancient brotherhood discovered a woman who could conjure the dead, the brotherhood performed a dark ritual and imprisoned her in this underground tomb. Centuries later, the descendants of the brotherhood opened her to the world. The one who signs the deed inherits the curse and must prevent. Otto kemudian bertanya kepada Katie, apakah dia adalah pewaris gedung ini? Katie menjawab, bukan. Are you not the gatekeeper? I'm sorry. There is only Iris terbangun dari pingsannya karena mendengar handphone miliknya berbunyi. Ketika diangkat, terdengar Katie yang sedang meminta tolong. Ia terjebak di dalam ruang bawah tanah bersama makhluk mengerikan itu. Dengan seketika, Iris bergegas turun ke bawah, namun tidak menemukan Katie di sana. Tapi dia mendengar suara Katie yang meminta tolong. Iris tidak punya pilihan lain dan masuk ke dalam lubang di dalam tembok. Ia berhasil menemukan Iris, namun ada sesuatu di dalam gua itu yang menarik perhatiannya. Katie? Where are you? Katie? Katie? Over here! Iris! Iris, oh my God! Are you all right? Yeah, I'm We have fine to here. Ketika ia mendekat, ternyata mayat Katie sudah tergeletak. Lalu, siapakah Katie yang tadi ia jumpai? Ternyata ia adalah penyihir wanita yang dikurung di dalam gua itu. Iris mencoba untuk melarikan diri. Beruntung, Neil datang tepat waktu dan membantunya untuk lari. Iris sangat syok dengan kematian Katie. Neil memberinya segelas air dan obat untuk menenangkan diri. Iris mempunyai sebuah ide untuk menutup lubang selamanya agar penyihir itu tetap di sana dan tak memakan korban jiwa lagi. Namun tiba-tiba dia merasa pusing dan Neil membawanya naik ke tempat tidur. Now calm you down.
This ends with me. Now. I can help you. We seal it forever. No one will use her again. She'll be powerless. You alright? Come on. Sleep will help. Iris terbangun di tengah malam dan dia teringat akan obat pemberian Neil. Di sini, dia yakin jika Neil sengaja memberinya obat itu agar tak sadarkan diri. Iris bergegas turun ke bawah dan mendapati Neil sedang bercakap dengan penyihir yang sudah berubah menjadi istrinya. Dari percakapan itu terdengar bahwa Neil sudah menandatangani surat kuasa atas gedung ini dan dialah yang menjadi ahli waris menggantikan Iris. Yeah. It's my name on the deed now. Namun sang penyihir berkata jika ia tidak bisa menjadi ahli waris selama Iris masih hidup. Neil mengejar Iris dan ingin menghabisinya. Ia mengejarnya hingga ke atap gedung itu. We can still be together. We can still be a family. But not if she's the keeper. We can't be a family if she's alive. Iris? Let you bury her, Iris. Terungkap alasan Neil melakukan ini semua karena ia masih cinta kepada istrinya dan ingin bersamanya hidup atau mati. Setelah melempar Iris dan menewaskannya, Neil membawa jasad Iris ke ruangan bawah sebagai bukti jika sang ahli waris sudah mati. Ia memberikan handphone milik Iris kepada sang penyihir dan dengan seketika ia berubah menjadi Iris. Dia berkata kepada Neil jika tanda tangan miliknya tidak sah karena namanya menghilang dari surat itu. Dia juga berterima kasih karena telah membunuh ahli waris yang sesungguhnya dan karena itu sekarang dia bisa bebas. I should thank you. Do you not understand? My guardian is dead. Karena kebodohan dirinya, Neil sekarang harus berhadapan dengan sang penyihir dan harus mati di tangannya. Iris? Goodbye, Neil. Sementara itu, sang penyihir membakar gedung itu lalu keluar dengan menggunakan badan Iris. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.